Assalamualaikum, kembali lagi di channel Echa Febriani. Nah, kali ini Echa itu lagi ada di daerah Pelangon ya. Mau tahu sejarah Pelangon? Ikutin Echa terus. Nah, teman-teman, langsung aja ya kita samperin Bapak pemandunya. Siang, Pak. Siang. Namanya siapa? Namanya Nur Hidayat. Namanya Bapak Nur Hidayat. Ini juru kuncinya di Pelangon. Pelangon. Teman-teman mau tahu sejarahnya? Ikutin kita berdua. Bangga. Ini biasanya banyak yang datang nggak sih, Pak? Banyak. Nanti tanggal 27 Rajab nih. Oh. Senin tuh. Ntar banyak di sini. Ada jarum. Oh, ini tempat ziarah juga, Pak? Iya, ini kan objek wisata jarah di sini tuh. Oh, jadi teman-teman, Pelangon itu objek wisata ziarah. Iya. Di sini ada makam waliullah. Ada makam juga. Iya, makam 4 di sini tuh. Ya. Yang pertama itu Syekh Abdul Rahman, Syekh Abdul Rahim. Yang kedua Pangeran Brata Wiropas, Pangeran Atas Angin, gelar Pangeran Pelangon. Iya. Lumayan juga ya teman-teman nanjaknya. Hitung-hitung latihan buat nanjak nanti. Nah, teman-teman, kali ini kita lagi ada di depan makam apa, Pak? Pangeran Panjunan Kejaksan. Makam Pangeran Panjunan Kejaksan. Iya. Pak, bisa dijelasin sejarah Pelangon Iya. itu seperti apa? Iya, ini. Dulu sebelum ini dinamakan Pelangon, itu kalau kita diambil Sanskertanya itu namanya Bukit Toba atau Gunung Toba. Oh, Diri Toba. jadi sebelum nama Pelangon muncul, dulunya itu Bukit Toba atau Gunung Toba. Toba. Nah, di sini itu kan ada 4 makam waliullah. Yang ini Syekh Abdul Rahman, Syekh Abdul Rahim, gelar Pangeran Panjunan Kejaksan. Yang kedua itu di sana jauh ya, jalannya nggak enak. Itu namanya Pangeran Brata Wiropas sama Pangeran Atas Angin. Nah, Syekh Abdul Rahman, Syekh Abdul Rahim sebelum datang ke sini tuh, dia itu aslinya itu dari Baghdad, Irak. Oh, dari Timur Tengah. Dari Timur Tengah. Ya. Nah, dia bawa perahu yang sekarang perahunya ditambatin di Celangsang. Tahu nggak pasar Celangsang? Ya, itu daerah saya, nah, Pak. Itu Celangsang itu awal kata dari Cangcang. Oh, Cangcang. Ya, Cangcangnya. Berarti Nyangsang itu nambatin ya. Nambatin perahunya Pangeran Syekh Abdul Rahman, Syekh Abdul Rahim. Nah, terus Syekh Abdul Rahman, Syekh Abdul Rahim itu mencar jadi 2. Dia bikin padukuhan yang sekarang dinamakan Kelurahan Panjunan sama Kelurahan Kejaksan. Nah, karena di Kelurahan Panjunan, di situ Pangeran Panjunan itu Syekh Abdul Rahman, Syekh Abdul Rahim itu bikin namanya Masjid Merah. Nah, di situ udah lama-kelamaan itu kan rame. Nah, dia itu ceritanya itu syiar agama Islam ke Cirebonnya ke kabupaten ya. Kalau itu mah kota Madia ya. Iya. Ke kabupaten itu ke sini. Dia itu cari ketenangan lah gitu intinya. Nah, dia itu datang ke sini ke Gunung Toba gitu. Syekh Abdul Rahman, Syekh Abdul Rahim. Karena ini enak, tenang hatinya, damai, jauh dari keramaian. Kan di sini berempat itu merembuk gitu ya. Nah, merembuk, udah karena hati sayanya tenang, gimana kalau ini dinamakan Pelangon. Pelangon itu awal kata dari Tegal Kelangenan. Oh, Pelangon itu ini ya. Awal kata dari Tegal Kelangenan. Tegal itu hutan, Kelangenannya itu untuk ketenangan. Jadi hutan untuk ketenangan. Nah, di situ akhirnya dinamakanlah Pelangon gitu. Nah, di situ. Di sini mengenai monyet. Iya, kenapa bisa banyak monyet banyak nih, monyet Pak? Ya. Iya. Kalau monyet itu sebenarnya monyet peliharaan dulu. Ya. Pangeran Panjunan atau Syekh Abdul Rahman, Syekh Abdul Rahim itu dia itu sama sebelum datang ke tanah Jawa dia itu singgah dulu di Aceh.
Nah, di Aceh itu namanya Aceh Singkil sampai sekarang, di Kelurahan Singkil atau Kecamatan Singkil. Di situ banyaklah monyet gitu ya. Nah, dia itu bawalah sepasang, bawa ke sini. Akhirnya itu berkembang biak. Kalau menurut sejarah itu 99 di bawah, 99 di atas. Jadi 200 kurang 2. Nah, kalau dulu memang sejarahnya 2 ya. Tapi kan diamatin di sini saya itu lihat banyak kelompok, itu ada 4. Lebih mungkin 4 atau 3 kelompok. Yang satu pecah jadi 2, yang kecil jadi yang atas pecah jadi 2, yang di bawah pecah jadi 2 karena nggak ada pimpinan. Nah, di sini maka monyetnya itu monyet keramat, Neng, bukan monyet dalam arti bukan monyet gunung. Mati secara alamiah itu nggak ada bangkai. Tapi kalau mati dibunuh, diracun itu atau tertabrak ya, kalau di jalan kan tertabrak gitu. Kalau tertabrak ntar kita yang ngubur, itu ada bangkainya, ntar kita yang ngubur. Nah gitu, jadi dikatakan mustahil ya mustahil, enggak ya enggak gitu. Bener nggak sih Pak yang katanya ada mistis-mistis seperti itu? Nah, kalau masalah mistis, yang namanya hutan pasti ada, ya kan gitu. Ini kan hutan nih, hutan. Nah, di sini itu memang ada dulu sejarahnya itu Arya Meneng. Nah, Arya Meneng itu seorang ya pangeran gitu ya, masih lelembut atau jin lah gitu ya. Nah, yaitu ceritanya mau diislamin gitu ya, dia nggak mau. Nah, dia masuk, yang tadi Neng bilang ini untuk apa, itu pos kan, pos itu namanya tanah lemah mendak. Tanah lemah mendak itu yang nunggunya itu Pangeran Arya Meneng. Nah, Pangeran Arya Meneng itu diislamin sama Syekh Abdurrahman itu nggak mau. Nah, dia itu kelihatannya duduk tapi orangnya nggak ada. Sekarang dinamakan lemah mendak. Iya nggak apa-apa. Yang dinamakan lemah mendak gitu. Lemah mendak berarti pengertiannya kan duduk. Ya, namanya mendak itu duduk gitu. Jadi sampai sekarang itu nggak ada sirna. Jadi di sini pure, bukan tempat pesugihan. Oh, bukan tempat penyimpangan, bukan. Di sini orang banyak yang namanya syariat ya. Itu syariat itu kita tidak mengarahkan orang itu dalam arti meminta selain Allah ya. Iya. Kita tetap meminta sama Allah, bukan memuja kuburan, meminta kuburan enggak. Kita tetap yang namanya di sini kan makam waliullah. Kita ngalah namanya karomah barokahnya para wali. Nah, di situ memang banyak prediksi di sini, bukan persepsi atau nggak mau nanya ya. Iya. Orang nggak mau nanya ke sumbernya. Kalau orang yang nanya ke sumbernya, misalkan kayak Neng nih, kan tahu ini isinya apa, tempat apa, dan untuk apa kan gitu. Itu hanya asumsi. Nah, iya itu asumsi publik. Karena gini ya, ada sekarang kan namanya konten ya, konten orang di HP, orang juga samakan cari uang ya. Jadi bagaimana akalnya, bagaimana ceritanya, dia yang mendapatkan uang banyak kan gitu. Nah di situ, tapi dia nggak mau nanya sumber. Misalkan kayak Neng, kayak Ujang Bustomi, itu datang ke sini itu kan, dia itu nanya ke saya, nanya sejarahnya bagaimana, perihalnya bagaimana, tempat ini untuk apa. Nah begitu kan akhirnya kita menceritakan. Nah dia mau diperpanjang ke sananya sih nggak masalah, itu kan konten dia. Tapi saya dengan dia menepis bahwasannya Pelangon itu bukan untuk pesugihan, bukan untuk penyimpangan. Jadi di sini itu makam waliullah. Tempat ziarah ya Pak? Iya, jadi tempat ziarah. Jadi di sini objek wisata ziarah yang banyak itu ziarah Neng. Di sini rame-rame itu 4 kali Neng. Yang pertama ini hari Senin ke sini ya. Itu tanggal 27 Rajab. Di tanggal 27 Rajab itu dari Kejaksan tuh. Pada kesini semua, pada haul semua di sini, makan-makan, doa di sini karena buyutnya adanya di sini. Itu dari Kejaksan. Nah, yang kedua itu ntar di bulan Syawal, habis Lebaran Idul Fitri tuh.
itu seharinya sampai seminggu full. Banyak yang jualan di sini ntar, banyak yang pengunjung. Nah, itu haulnya Pangeran Panjunan. Nah, jadi kita dari Kelurahan Panjunan ke sini semua nih. Pada doa ke semua ke sini. Nah, yang ketiga itu haulnya Pangeran Plangon atau Pangeran Brata Wiropas di bulan 12 Zulhijjah. Berarti tepatnya di tanggal 13 sesudah Zulhijjah atau Rayagung ya. Itu haulnya Pangeran Pangeran Brata Wiropas atau Pangeran Atas Angin. Cuman di sini dulu ada yang namanya Pak Hajian nyalonin. Dia itu mau ngurip-nguripin adat istiadat namanya Punjung Buyut. Nah, di situ. Nah, terus digalakanlah Punjung Buyut karena dia tadinya mau nyalonin, alhamdulillah sekarang udah jadi anggota dewan dari fraksi PKS. Nah, itu sekarang udah jadi, udah 7 tahun kunjung buyut di bulan atau tanggalnya ya, tanggal 15 Sapar, bulan Jawa ya, itu ambilnya bulan Jawa. Itu warga Babakan nih, warga sini pada kesini semua, pada haul, pada doa di sini, pada makan-makan di sini. Nah, di situ. Jadi di sini itu rame-ramenya itu 4 kali nih. Nah, di situ. Jadi yang banyaknya itu kalau kunjung namanya objek wisata jarah ya. Iya, jadi teman-teman Pelangon ini tempat objek wisata jarah, ziarah ya, bukan tempat pesugihan atau penyimpangan ya. Itu ada, salah besar. Salah. Ya. Nah, di situ. Nah, teman-teman, tadi sejarah singkatnya aja Iya, Pak ya tadi ya Pak ya. Ya. Semoga teman-teman bisa mengerti apa yang Bapak Nur Hidayat sampaikan. Jadi di Pelangon ini bukan tempat pesugihan atau penyimpangan, itu salah besar. Cuman tempat objek wisata ziarah. Makasih Pak atas penjelasannya. Ya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dadah.